Halo semuanya, kenalin nama aku Shannan dan selamat datang kembali di channel Newtotech. Di video kali ini aku mau membahas tentang HyperOS ketiga lagi nih teman-teman. Jadi setelah sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2025 aku mendapatkan update HyperOS, di sini aku mau membahas kelebihan dan kekurangan dari HyperOS ketiga ini teman-teman. Jadi setelah pemakaian selama kurang lebih 1 minggu ya, aku merasakan ada kelebihan dan kekurangan dari HyperOS ketiga ini teman-teman. Jadi ya apa aja itu langsung aja di sini aku bakal ngebahas hal tersebut. Kelebihan pertama itu yang aku rasain ada di antar mukanya teman-teman. Di interface-nya kalian bisa lihat untuk tampilan dari ikonnya aja itu udah lebih colorful ya, dan lebih baru aja sih, lebih modern dan lebih premium aja. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat di sini itu banyak sesuatu yang baru ya dari ikonnya. Semua icon itu berubah. Tapi nggak semua sih, kalau misalnya aplikasi dari Play Store sih nggak. Kalau yang bawaannya itu banyak yang berubah, dan juga di sini tuh memiliki elemen UI yang lebih bagus lagi ya. Misalnya secara gesture nih, kalau misalnya kalian scroll itu muncul layarnya itu langsung dari yang kita scroll, misalnya kayak di sisi atas kanan gini kan. Nah, itu dia munculnya tuh di sisi kanan atas. Kalau misalkan tutup juga dia kayak nutupnya tuh dari arah sana gitu ya. Dan juga di sini untuk efek transparansinya itu lebih bagus lagi teman-teman. Nah, caranya itu kalian masuk dulu ke aplikasi setting dulu. Ini thank you banget ya buat yang udah komen di video sebelumnya, yaitu Scilabs. Itu udah komen di video sebelumnya untuk ngejelasin tentang transparansi ini teman-teman. Jadi kalian masuk ke dalam tampilan dan kecerahan. Di sini ada tulisan yang namanya tekstur lanjutan. Di sini kalian tekan aja nih. Sebelumnya kalau misalnya ini mati, kalian hidupin dulu aja. Nah, perbedaannya itu dari yang kalau misalnya kalian nggak aktifin, itu dia lebih transparansi lagi ya untuk menu-menunya, yang tampilan-tampilannya teman-teman. Kalian bisa lihat contohnya kayak gini. Nah, ini dia ada tampilan kayak gelas-gelas gitu ya. Kayak gelas-gelas gitu. Kalau misalnya kalian buka ke ini, kalian matiin dulu aja. Misalnya ini kita bakal membandingkan ya kalau misalnya nggak dihidupin. Nah, bisa lihat. Nah, ini tuh dia hitam gini teman. Nah, jadi itu yang tekstur lanjutan itu bagus banget kalau misalnya kalian aktifin. Itu juga berlaku di sini ya. Kalau misalnya kalian pakai Windows yang di samping sini, yang di ya pinggir-pinggiran ini. Kalau misalnya kalian nggak aktifin, itu dia warna hitam gini teman-teman untuk di latar belakangnya ya. Tapi kalau misalnya kalian diaktifin, nah itu dia bakal ngikut warnanya. Jadi misalnya kita ke tempat yang lebih colorful, nah gini. Ini kalian bisa lihat temen ya, yang di situnya itu dia lebih transparansinya tuh lebih kelihatan gitu dibandingkan kalau misalnya nggak dipakai. Kalau misalnya nggak dipakai kan warna hitam doang gitu ya. Itu sih bagus banget sih. Dan misalnya kalian lihat di sini, ini juga berubah ya tampilan dari control panelnya. Nih, ini makan dia aktif. Ya, banyak sesuatu yang baru lah di sini. Jadi lebih fresh aja gitu. Kelebihan selanjutnya ada di Hyper Island-nya atau Dynamic Island yang versi si Xiaomi ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada di aplikasi seperti Spotify misalnya nih, kalau kalian dengerin lagu di sini, matiin dulu untuk volumenya. Nah, dia tuh bakal muncul seperti ini, seperti Dynamic Island-nya versi iPhone teman-teman, tapi ini versi si Xiaomi. Misalnya kayak di sini juga banyak. Kalian bisa lihat di video sebelumnya juga ya, di situ aku juga udah menerangkan. Nah, itu dia bakal di atas seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini juga sebenarnya banyak teman-teman ya. Kemarin aku nggak sempat nge-review semuanya, tapi setelah pemakaian selama 1 minggu, aku menemukan beberapa hal yang baru gitu. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian tahu di video sebelumnya kan aku udah bahas tentang di alarmnya, di jam maksudnya, di stopwatchnya. Di stopwatchnya yang ini itu bisa. Nah, lalu ada di perekaman, sebelumnya juga udah. Lalu kan ada di Spotify, terus ada di musik ya. Di Apple Music juga bisa setahu aku. Tapi ada juga sesuatu yang selain itu ya. Jadi contohnya di sini. Nah, kalau kalian aktifin itu dia juga ada seperti tampilan ini ya, Dynamic Island-nya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kalian ngecas juga, ya ngecas udah ya di video sebelumnya. Lalu juga di sini ada center. Kalau misalnya kalian tekan center, dia juga bakal jadi Dynamic Bar ya, Dynamic Island. Nah, seperti itu. Ini misalnya kalian hidupin hotspot juga, kalau misalnya kalian kaitkan ya dengan device yang menggunakan hotspot kalian, itu dia bakal muncul teman-teman. Misalnya contoh kayak gini. Nah, itu dah muncul ya di sini. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya secara tampilan dari Dynamic Island-nya ini itu udah cukup bagus banget teman-teman ya. Banyak kegunaannya, misalnya kayak waktu kemarin aku dengar musik dari Spotify, itu aku nggak perlu lagi untuk buka aplikasi Spotify-nya, atau aku kayak nge-scroll kayak gini, jadi langsung aja aku tekan tampilan yang muncul di sini ya. Contohnya misalnya aku lagi buka WA atau lagi buka sosmed gitu kan ya. Nah, di sini di atas ini kan
tinggal aku tekan aja ya udah gitu, nggak perlu aku scroll lagi gitu. Ya cukup membantu lah dan cukup fresh gitu teman-teman. Mantap. Setelah itu ada di sistemnya teman. Ini menurut aku ya, sistemnya itu terasa lebih responsif lagi nih. Nggak tahu kenapa ya, karena kalau misalnya kalian nge-scroll kayak gini, kalian gonta-ganti aplikasi dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya, dan misalnya kayak seperti sebelumnya ya, aku main Mobile Legends atau main game terus aku buka WA sekalian, itu terasa lebih cepat aja gitu. Misalnya aku keluar dari aplikasi gamenya gitu kan untuk buka aplikasi lain. Nah setelah aku misalnya masuk ke dalam lobby dan dapat matchnya, aku masuk lagi ke gamenya, itu udah lancar banget teman-teman. Seperti nggak ada kayak kendala nge-stuck itu nggak. Jadi nggak ada nge-bug atau apapun lah. Oh iya, dan aku juga mau bahas tentang aku tuh nggak menemukan bug selama penggunaan ini ya. Jadi setelah seminggu yang aku pakai, itu aku nggak menemukan bug apapun teman. Itu bagus dan lancar banget. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya kalian nemu. Kalau misalnya kalian nemu, kalian bisa komen di kolom komentar. Siapa tahu ya mungkin aku yang belum dapat bugnya aja gitu ya. Jadi itulah, kalau misalnya secara sistem menurut aku ini lebih oke lagi ya. Mungkin ada sesuatu yang dinaikin secara kita nggak tahu, tapi aku nggak tahu apakah ini karena device aku atau ya harapannya sih di seluruh device yang mendapatkan HyperOS ketiga itu mendapatkan stabilisasi lah di sistemnya teman-teman, agar lebih lancar lagi. Oke, yang selanjutnya itu adalah di fitur yang berbasis dengan AI teman-teman, yang menurut aku itu lebih fungsional dan lebih luas lagi ya cakupannya. Misalnya nih, kayak pencaharian yang ada di galeri. Kalau misalnya kalian menggunakan kata kunci untuk menemukan foto yang misalnya udah terlalu banyak dan udah terlalu dalam gitu ya, udah terlalu, kalian harus menyelam ke bawah gitu, dan kalau misalnya terlalu banyak kan agak capek gitu dan repot ya. Kalian bisa tinggal nyari aja. Contohnya misalnya kita cari langit deh. Nah, kalau misalnya kalian search langit, itu udah bakal muncul semua yang ada kaitannya dengan langit gitu teman ya, atau misalnya kayak awan atau ya benda lainnya gitu ya, kan tinggal search aja dan dia tuh bakal langsung muncul. Itu menurutku lebih bagus dan lebih mantep lagi aja lah, lebih berguna lah ya. Dan selanjutnya itu ada di penulisan catatan ya, seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya. Ini juga lebih banyak untuk AI-nya teman. Kalian bisa menggunakan fitur-fitur AI-nya di sini. Bisa kalian untuk generate sesuatu yang lebih bagus ya, untuk kalian memperbaiki tulisan kalian atau memperkembang tulisan kalian ya, gimana lah, terserah kalian lah ya. Dan selanjutnya itu ada di pengolahan audio teman-teman. Nah di sini kalian misalnya mau ngomong nih, di sini aku bakal contohin dulu aja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya bakalan pulang sore ini. Oke, itu aku nggak tahu ngomong apa, itu aku random aja yang ada di kepala aku ngomong. Nah, di sini kita bakalan mendengarkan audio yang tadi ya. Bentar, kita belum. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya bakalan pulang sore ini. Nah ini bagus banget ya. Jadi dia tuh udah bisa untuk mentranslate apa yang kalian ngomong. Tapi kalian harus perlu ingat teman-teman ya, ini semua itu berbasis dengan AI dan internet. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada internet, atau kalian misalnya nggak ada kota, nggak ada wifi, ya nggak bisa. Jadi dia harus berkesinambungan ya. Nah kalau misalnya kalian udah dengar yang tadi dan kalian ngerasa kayak, kok ada kayak noise gitu ya, di sini aku bakalan menggunakan yang namanya peningkat suara. Di sini ada tulisan peningkatan suara teman-teman. Oke, di sini kita bakalan mendengarkan dulu aja. Kalau misalnya yang sebelum ya, ini sebelum kita dengar sekali lagi dulu aja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Itu deh. Saya bakalan pulang sore ini. Nah, kalau misalkan dengar yang tadi, itu dia kayak ada terasa seperti, wah, kayak ada noise tipis-tipis gitu kayak itu ya. Nah, kalau misalkan ini aktifin aja nih peningkatan suara, di sini kita bakal dengar apakah ada perubahan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya bakalan pulang sore ini. Nah, kalian bisa bandingin di antara yang sebelumnya dengan yang ini. Itu peningkatannya terasa banget teman-teman ya. Peningkatan dari audionya itu, noise-nya itu bener-bener hilang. Dan itu bagus banget. Apalagi kalau misalnya kalian itu menggunakan ini untuk wawancara, untuk liputan. Ini bagus banget lah untuk AI yang recording ini ya. Jadi mantep banget Xiaomi untuk HyperOS ketiga ini. Oke, selanjutnya itu ada di sesuatu yang benar-benar terpakai di beberapa hari terakhir teman, yaitu ada di interkonektivitasnya. Oke, jadi di sini aku bakal mencoba interkonektivitasnya itu dengan sesama Xiaomi ya, yaitu di sini aku menggunakan Xiaomi 15T Pro dengan Redmi Pad Pro teman-teman. Yang pertama yang harus kalian lakuin itu menyamakan dulu untuk akun Xiaomi-nya. Di sini aku udah sama ya keduanya, di kedua device aku ini sama-sama menggunakan akun Xiaomi yang sama.
Lalu kalian juga harus menyamakan internetnya, yaitu WiFi dan ada Bluetooth-nya juga. Itu kalian harus hidupin. Nah, setelah semuanya itu selesai, di sini kita langsung aja masuk ke interkonektivitasnya. Ini kalian masuk ke setting, terus kalian cari interkonektivitas, kalian tekan dan kalian aktifkan ya. Di sini kita klik. Nah, dan begitu pula di device kalian yang satunya lagi. Oke, kita bakal masuk dulu ke sini, kita cari interkonektivitas. Nah, ini kalau misalnya ini belum aktif, kalian aktifkan dulu aja ya. Ini kita pencet aja dan nah, ketika udah aktif keduanya, di sini kalian langsung aja tekan yang Xiaomi Hub-nya itu, lalu kalian bakal tekan yang ini ya. Ini dia udah ketemu device-nya dan di sini kalian tekan aja tampilkan layar, teman-teman ya. Dan ini udah terhubung. Dan di situ juga aktif ininya ya. Dynamic bar-nya di atas. Itu juga sesuatu yang baru di HyperOS 3 ini. Dan kalian bisa untuk menjalankan device kalian ya. Utamanya itu yang HP-nya itu di layar tab-nya teman-teman, di layar pad Redmi Pad Pro-nya ini. Nah, di sini juga kalian bisa untuk mentransfer foto-foto, video ya. Jadi langsung digeser gini aja dan nah, itu dia udah masuk foto. Dan di sini kita bakal masukin banyak foto aja nih, kita pilih banyak. Lalu kalian masukin ke sini dan kita tunggu sebentar saja ya. Nah, ini tuh kalian nggak perlu lagi tuh untuk pakai WA, untuk pakai ya transfer yang lain, tinggal kalian kaitkan aja interkonektivitasnya teman-teman. Nah, ini HP-nya kalian bisa untuk kalian tinggal cas atau kalian nggak pakai lagi mungkin karena udah sekarat gitu ya, udah lowbat. Nah, ini juga kameranya bisa berfungsi ya, tapi ini untuk di kameranya pakai HP-nya lah ya. Tapi ini bagus banget karena ini kalian bisa gunain si tab-nya ini ya sebagai medianya juga teman-teman ya. Jadi ya kalian gini ya, terus kalian tekan tab nih, kalian klik aja nih dan terfoto dan itu tersimpan di galeri. Nah, gokil ya, keren banget ya. Nah, itu bagus banget kalau misalnya kalian membuka aplikasi itu bisa semua teman-teman. Jadi mantep banget lah untuk interkonektivitas ini, apalagi dengan sesama Xiaomi-nya udah cukup mateng lah. Nih contohnya kita bakal buka game apa nih, Genshin deh misalnya. Nah, kita bakal buat Genshin, cuman kita nggak bakal main sih, cuman buka aja. Nah, oke, contohnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk semua aplikasi, jadi mantep banget lah. Tapi di sini aku nggak nyobain untuk interkonektivitas dengan produk Apple ya teman-teman ya. Itu udah bisa di HyperOS 3 itu udah bisa, dan itu menjadi salah satu update yang banyak juga orang tunggu-tunggu ya. Apalagi yang mempunyai produk Apple. Cuman di sini aku nggak nyoba karena aku nggak mempunyai produk Apple ya. Kalau misalnya kalian punya, kalian bisa cobain sendiri aja ya. Itu sepengetahuan aku tuh bakal pakai aplikasi interkonektivitas juga sama, dan disambungin ke akun yang sama juga ya, akun Xiaomi-nya. Jadi gitu, kalian bisa lihat di konten orang lainnya lah ya, di channel lainnya gitu. Oke, jadi seperti inilah ya untuk interkonektivitas. Ini juga dynamic island-nya bisa, jadi mantap banget. Oke teman-teman, di sini kita bakal langsung lanjut ke segmen selanjutnya. Di sini kita bakal langsung aja masuk ke dalam kekurangan dari HyperOS ketiga ini teman-teman. Yang pertama itu ada di distribusi fitur yang menurut aku kayaknya ini nggak bakalan merata deh. Jadi nggak bakal semua perangkat Xiaomi itu mendapatkan fitur yang sama di semua kalangan kelasnya teman-teman ya. Misalnya untuk kelas flagship atau mid range yang agak-agak menuju flagship gitu, yang chipsetnya udah mumpuni, sepertinya itu bakal mendapatkan hampir semua fitur yang ada di HyperOS 3 ini. Tapi kalau misalnya kayak entry level atau mid range yang agak ke bawah, yang chipsetnya itu masih low end gitu ya, itu kayaknya nggak bakal dapet deh, karena ntar bakalan berat banget ya. Dan kalau misalnya kayak yang masih pakai eMMC, mungkin ya nggak bakal mendapatkan yang sedrastis ini lah untuk peningkatannya teman-teman. Jadi menurut aku ya, tapi nggak tahu ke depannya, karena ini kan untuk pembagiannya juga belum rata ya, cuma beberapa dulu aja yang dapat HyperOS ketiga secara resmi di Indonesia ya. Jadi aku nggak tahu sih ke depannya itu untuk yang mid range atau yang di entry levelnya itu mendapatkan fitur yang sama atau enggak. Tapi harapannya sih ya dapet lah. Tapi kalau misalnya nggak dapet sih nggak apa-apa juga, karena takutnya malah ngebug atau malah berat kan, kasihan juga usernya gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah di Hyper Island-nya atau Dynamic Island versi Xiaomi-nya ini. Loh, kenapa bisa jadi kekurangan? Bukannya tadi di kelebihan? Iya benar, tadi di kelebihan, tapi kekurangannya ini itu nggak semua aplikasi bisa untuk dijadiin Hyper Island teman-teman. Aku tahu sih ada caranya, itu menggunakan aplikasi pihak ketiga, cuman itu aku nggak sarankan ya, takutnya itu terjadi bug atau nggak terlalu bagus lah, karena kan itu bukan officialnya. Tapi harapannya itu kedepannya bisa mendapatkan ke hampir seluruh atau kebanyakan aplikasi lah, jadi lebih bisa untuk interaksi dengan Hyper Island itu.
Nah, kalau misalnya di versi yang saat ini ya, ini versi awal banget itu di 3.0.1.0 Xiaomi HyperOS ketiganya yang ini, itu dia masih aplikasi bawaan aja gitu, yang sifatnya itu kayak ya udah gitu teman-teman ya, yang ya kepake sih, cuman nggak bakal yang sepakai itu juga. Tapi kalau misalnya harapannya sih kedepannya itu bakal mendapatkan kayak di Instagram, di aplikasi sosmed lainnya, WA dan lain-lain, Facebook dan lain-lain lah pokoknya. Harapannya sih itu dapet lah untuk di Hyper Island. Jadi semoga sih ya, kita kan masih awal banget ya, kita belum tahu kedepannya. Jadi itulah untuk yang kekurangan di Hyper Islandnya teman-teman. Oke, untuk kekurangan selanjutnya itu ada di menunya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa ya, aku kurang demen aja kalau misalnya di menunya itu terlihat seperti iPhone ini. Kalian bisa lihat teman-teman ya, ini menunya itu mirip banget dengan iPhone. Kalau misalnya kalian ada menggunakan device iPhone gitu ya, device yang Apple, ini mirip lah, udah ya mirip banget lah malahan ya. Di sini kayak kurang identitas aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang ini menarik untuk user sih ya udahlah ya. Tapi bagi aku ini sebuah kekurangan gitu. Menurut aku kayak kurang ada jati dirinya aja sih. Tapi overall it's okay lah, karena penggunaannya juga lebih modern, lebih premium aja, dan lebih bagus dan responsif lagi aja sih. Jadi ya, jadi ini pendapat pribadi aku aja sih untuk yang kekurangan kali ini teman-teman. Oke, untuk terakhir yang menjadi kekurangannya itu ada di setelah update-nya teman-teman, yaitu ada di daya tahan baterainya yang mungkin terasa sedikit lebih boros ya, karena itu butuh optimalisasi dari softwarenya. Tapi di skenario aku nggak ngerasain hal tersebut teman-teman. Ini beneran, jadi di pengalaman aku setelah update, aku ngerasa kayak biasa aja gitu, kayak ya pemakaian wajar aku gitu. Misalnya kayak aku sosmed, main game, itu dapat screen on time ya di 5-6 jam, dan ya udah segitu aja gitu. Maksudnya nggak yang ngerasa boros, jadi sama seperti sebelumnya aja. Tapi nggak tahu ya di beberapa device yang belum dapat atau yang bakal dapat itu bakal gimana sih untuk yang kekurangan kali ini gitu ya. Apakah bakal terasa lebih boros? Tapi kalau misalnya emang kalian ngerasa lebih boros, itu tenang aja teman. Itu biasanya itu cuma optimalisasi yang belum sempurna aja. Nanti pasti bakal dapat update minor yang bakal mengoptimalisasi itulah. Dan ya HP kalian bakal beradaptif lah dengan itu. Jadi dia bakal kayak beradaptasi, bakal lebih, ya kan namanya juga smartphone gitu ya, pasti ngerti lah. Jadi ya seperti itulah untuk kekurangan pada HyperOS ketiga ini teman. Namun secara keseluruhan menurutku kelebihannya itu masih lebih menonjol ketimbang kekurangannya, terutama bagi pengguna yang mengutamakan kenyamanan visual, performa stabil, dan ekosistem Xiaomi yang makin solid teman-teman. Jadi misalnya kalian ada anggapan kayak aduh jangan update deh kayak HyperOS 3, nggak bisa ini nggak bisa itu, atau kayak banyak bugnya, enggak, bagus loh, bagus banget. Jadi kalau misalnya emang kalian udah dapetin update-nya, langsung kalian update, dan itu bakal mungkin terasa sedikit butuh waktu yang agak lama ya, karena emang agak berat di berapa ya, di aku kemarin 7 gigaan gitu. Dan ya udah update aja sih sebenarnya. Dan itu kan lebih aman lagi buat HP kalian gitu, karena kalian mendapatkan Android update juga. Bagus sih. Oke, kalau misalnya kalian punya kritik mungkin ya, kayak kalian mau memberikan masukan juga, atau kalian kayak di device kalian, oh gini bang di device aku gini-gini, kalian bisa komen di kolom komentar aja teman-teman. Jadi thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa yang subscribe. See you in the next video. Goodbye. Dadah.